Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan Saputra dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan atau pabrik yang ada di sekitar wilayah saya, yaitu tepatnya di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro yang dosen pengampunya yaitu Pak Yul Henry. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah perusahaannya terlebih dahulu. Pada periode tahun 1923 hingga 1940, tambang air raya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah, dan pada periode tersebut mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PN Taba. Pada tanggal 1 Maret 1981, PN Taba kemudian berubah menjadi status perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam dan selanjutnya disebut PTBA. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990 pemerintah menetapkan penggabungan Perusahaan Umum Tambang Batubara dengan perseroan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 pemerintah menugaskan perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Pada tanggal 29 November 2017, menjadi catatan sejarah bagi PTBA saat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Agenda utama dalam RUP SLB PTBA mencakup 3 hal, yakni persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari persero menjadi non-persero sehubungan dengan PP 47/2107 tentang penambahan pernyataan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum, persetujuan pemecahan nominal saham atau stock split, dan perubahan susunan pengurusan perseroan. Dengan beralihnya saham pemerintah RI ke Inalum, ketiga perusahaan tersebut resmi menjadi anggota holding BUMN Industri Pertambangan dengan Inalum sebagai induknya. Tanggal 14 Desember 2017, PTBA melaksanakan pemecahan nilai nominal saham. Langkah untuk stock split diambil perseroan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek, serta memperluas distribusi kepemilikan saham dengan menjangkau berbagai lapisan investor, sekaligus untuk mendukung program Yuk Nabung Saham. Komitmen yang kuat dari Bukit Asam dalam meningkatkan kinerja perusahaan merupakan faktor fundamental dari aksi korporasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi yang dilakukan oleh PTBA. Di tengah kecenderungan harga batubara yang menurun, perusahaan tetap berkomitmen untuk meningkatkan laju pertumbuhan produksi batubara. Komitmen ini dibuktikan dengan terus meningkatnya produksi batubara secara konsisten, yang diikuti dengan peningkatan kapasitas angkutan kereta api. Hal ini terlihat dari Compound Annual Growth Rate atau CAGR produksi dan kapasitas kereta api dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 masing-masing sebesar 8,80% dan 11,31%. Peningkatan kapasitas angkutan kereta api merupakan bagian dari klausa perjanjian pengangkutan batubara dengan PT KAI. Perjanjian ini juga turut mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan produksi dengan menerapkan strategi produksi terintegrasi, yaitu fokus pada aspek efisiensi, kualitas produksi, serta menjaga ketersediaan batubara pada level yang optimal tanpa mengesampingkan penerapan prinsip-prinsip aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L. Anak perusahaan afiliasi PT BPI dan PT HBAP
berkontribusi terhadap pendapatan perseroan melalui serat laba sesuai porsi kepemilikan perseroan. Di tahun 2019, laba komprehensif PT BPI dan PT HBAP masing-masing sebesar 202,25 miliar dan 132,54 miliar. Sehingga kontribusi keuntungan bagi perseroan di tahun berjalan sebesar 179,45 miliar. Produksi batubara di tahun 2019 terrealisasi sebesar 29.068.924 ton yang terdiri dari produksi unit pertambangan Tanjung Enim atau UPTE sebesar 28.075.437 ton, produksi unit pertambangan Pranap sebesar 4.445 ton, dan PT Internasional Prima Coal atau IPC sebesar 989.042 ton. Pencapaian produksi di tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 10% dari pencapaian produksi tahun sebelumnya. Dan dalam rangka optimasi penjualan atas batubara milik sendiri, maka perseroan di tahun 2019 tidak melakukan pembelian batubara. Berikut uraian pembelian batubara yang dilakukan oleh PTBA. Yang pertama itu produksi unit pertambangan Tanjung Enim atau UPTE. Jumlah produksi pada tahun 2017 mencapai 24.245.798 ton. Pada tahun 2018 mencapai 26.355.401 ton. Pada tahun 2019 mencapai 29.068.924 ton. Pembelian batubara PT Bukit Asam Prima pada tahun 2017 sebesar 364.669 ton. Pada 2018 tidak melakukan pembelian, dan pada 2019 juga tidak melakukan pembelian. Jadi jumlah produksi dan pembelian batubara yang dilakukan oleh PTBA yaitu pada tahun 2017 sebesar 24.610.467 ton. Pada 2018 tidak ada perubahan yaitu 26.355.401 ton, dan pada 2019 juga tidak ada perubahan yaitu 29.068.924. Yang terjadi perubahan hanya pada tahun 2017 karena PT Bukit Asam Prima melakukan pembelian sebesar 364.669 ton. Berhubung PTBA itu merupakan PT terbesar dan terkenal di Indonesia, maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PTBA sangatlah banyak. Jadi saya di sini akan menjelaskan pegawai-pegawai pentingnya saja seperti direksi dan komisaris. Yang pertama itu direksinya. Ada nama Arifin sebagai direktur utama, Fuad Iskandar Zulkarnain Bahrudin sebagai direktur pengembangan usaha, Mega Satria sebagai direktur keuangan, Joko Pramono sebagai direktur sumber daya, Adib Ubaidillah sebagai direktur niaga, Hadis Surya Palapa sebagai direktur operasi dan produksi. Yang kedua itu dewan komisarisnya. Ada nama Agus Suhartono sebagai komisaris utama merangkap sebagai komisaris independen, Johnny Ginting sebagai komisaris, Andi Fahril Pawi sebagai komisaris independen, Irwandi Arif sebagai komisaris, Peter Dono Hazet sebagai komisaris, dan Carlo Brix Teu sebagai komisaris. Alat-alat yang digunakan PTBA saat menambang. Yang pertama itu backhoe. Backhoe ini digunakan untuk melakukan penggalian dan pemuatan tanah atau lumpur, membuat parit, memuat tanah atau batu bara yang tercecer di area conveyor belt. Yang kedua itu bulldozer. Bulldozer ini berfungsi untuk mendorong dan meletakkan tanah, membersihkan dan memisahkan tanah dan batu bara di galian awal BWE. Yang ketiga itu track and well stacker. Track stacker adalah modifikasi dari backhoe, sedangkan well stacker merupakan modifikasi dari well loader.
Kedua alat ini berfungsi untuk membersihkan ATU dan jalur konveyor dari tumpukan batu bara atau tanah. Yang keempat, mini well loader untuk membersihkan material yang mengotori atau menumpuk di sekitar jalur-jalur bel konveyor di sekitar area pemisahan batu bara dan tanah. Viper layer. Viper layer ini berfungsi untuk menggeser konveyor saat shifting dan membantu mensejajarkan atau meluruskan kedudukan bel konveyor. Yang keenam itu transport crawler. Ini berfungsi untuk mengangkut cold station saat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikut saya akan menjelaskan laba bersih yang dihasilkan PTBA pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 30 September 2020. PTBA TBK terus mencetak kinerja positif di semester 1 2020 meski terimbas pandemi COVID-19 serta menurunnya harga batu bara dunia. Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,3 triliun pada semester pertama 2020. Sedangkan dari sisi pendapatan, PTBA membukukan sebesar 9 triliun hingga pertengahan tahun ini. Beban pokok penjualan PTBA hingga paruh pertama 2020 menurun 8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari 6,9 triliun menjadi 6,4 triliun. Aset perusahaan per Juni 2020 tercatat masih kuat berada di angka 26,9 triliun dengan komposisi kas dan setara kas sebesar 8,6 triliun atau 32% dari total aset. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video profil tentang PTBA. Mengawali hari dengan harapan, tanggung jawab demi masa depan bangsa, bijaksana dalam mengelola sumber energi, mengiringi setiap langkah kami. Lebih dari 35 tahun, PT Bukit Asam berkomitmen menjadi garda terdepan energi bangsa. Dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Dan misi kami adalah mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah yang maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Sebagai perusahaan tambang kelas dunia, PT Bukit Asam mengelola sumber daya batu bara sebesar 8,27 miliar ton dengan total cadangan tertambang sebesar 3,33 miliar ton dan total wilayah kuasa pertambangan seluas 93.977 hektar. Optimisme dan produktivitas menjadi strategi perusahaan dalam memainkan perannya di pasar global. Mampu melihat ke depan dalam proyeksi pengembangan bisnis, PT Bukit Asam bertransformasi menjadi perusahaan energi. Pembangunan pembangkit listrik merupakan langkah tepat PT Bukit Asam dalam mendukung ketersediaan energi bangsa, di antaranya PLTU Banjarsari, PLTU Tanjung Enim, PLTU Tarahan, dan dalam perencanaan PLTU Banko Tengah. PT Bukit Asam juga meningkatkan kapasitas sandar kapal dan alat muat ke kapal di Pelabuhan Tarahan menjadi 25 juta ton per tahun. Dan untuk mempercepat pembongkaran batu bara, PT Bukit Asam menambah fasilitas rotary car dumper sebanyak 4 unit dengan kapasitas bongkar 2 gerbong bersamaan. Dengan konsep Green Energy Company yang mengedepankan kepentingan masyarakat, PT Bukit Asam berhasil mengembangkan cara mengurangi angka pencemaran logam berat dalam air limbah dari proses penambangan. Bersama masyarakat, PT Bukit Asam terus berusaha mengimplementasikan triple bottom line, yaitu profit, planet, dan people.
di mana perusahaan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan saja, melainkan juga melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi kemandirian masyarakat secara harmonis di tengah lingkungan yang lestari. Dengan strategi itu, kami optimis dapat mencapai tujuan jangka panjang kami, yaitu meningkatnya kesejahteraan para pemangku kepentingan, sekaligus memelihara kelestarian lingkungan untuk kehidupan mendatang yang semakin baik. Dengan kerjasama yang baik antara karyawan dan manajemen, PT Bukit Asam berhasil memperoleh sejumlah penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, penghargaan energi kategori Pratama 2016, Anugerah BUMN 2016, The Most Trusted Companies, penghargaan Aditama 2015, The Best of Human Capital Index, dan Proper Emas 4 tahun berturut-turut. Pencapaian dari usaha selama ini tidak hanya karena kerja keras kami semata, tetapi kebersamaan tumbuh bersama antara perseroan dan masyarakat yang membuat semua ini terwujud dengan baik. Semoga sinergi dan kebersamaan ini menjadikan ketersediaan dan ketahanan energi di Indonesia menjadi semakin baik. Mari kita song-song bersama masa depan Indonesia dengan menjadikan PT Bukit Asam sebagai garda terdepan energi bangsa.